Halo Kak, boleh perkenalan nggak? Hai, nama aku Maria. Nama aku Anggi. Halo, nama aku Neva. Nama aku Rama. Yohana. Menurut kamu yang dikategorikan manusia normal itu seperti apa sih? Oke, kalau manusia normal adalah manusia yang memang bisa menjalankan keberfungsian sosialnya dan juga bisa melakukan suatu hal yang sesuai kehendaknya. Orang yang sesuai dengan definisi umum yang dimiliki masyarakat. Misalkan kayak definisi umum di masyarakat itu manusia normal, misalkan kayak harus memiliki kedua tangan dan kaki, ya berarti itu manusia normal. Manusia normal mungkin secara fisik dia memiliki bagian tubuh yang lengkap, secara mental dia juga bisa berpikir, berproses kognitif dan lain-lain, dan itu menurutku itu normal ya. Manusia normal itu manusia yang biasanya mengikuti aturan. Manusia normal itu menurut aku pribadi sih mereka yang masih punya anggota tubuh atau bisa beraktivitas secara fungsinya gitu. Seringnya kita hanya menghargai apa yang kita definisikan sebagai normal. Dan mereka yang tidak berada dalam definisi normal masyarakat menjadi tidak diinginkan atau tidak diterima sebagai bagian dari suatu masyarakat. Pelabelan berbeda dari apa yang diterima sebagai normalitas adalah bibit dari perilaku diskriminasi. Halo semuanya, selamat datang di Gadis Bumi bersama aku, Ivana Ginting. Hari ini aku akan bahas satu isu yang menurut survei kecil-kecilan aku dan teman-teman masih cukup jarang dibahas, yaitu isu disabilitas, khususnya disabilitas perkembangan dan intelektual. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh lagi, aku merasa ada baiknya kita berangkat dari satu bahasa atau satu istilah yang sama nih. Hari ini aku mau bicara tentang istilah yang kita gunakan untuk menyebutkan kelompok-kelompok tertentu. Karena ternyata sikap dan perilaku kita terhadap satu kelompok tertentu itu sangat dipengaruhi juga oleh kata-kata dan istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan mereka. Dan istilah atau kata yang kita pilih untuk menggambarkan orang lain itu biasanya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman kita tentang kelompok-kelompok tersebut. Banyak istilah yang sudah dibangun atau bergeser atau berupaya untuk dihapuskan yang menggambarkan tentang teman-teman penyandang disabilitas. Dan istilah-istilah ini banyak ditemukan di dokumen-dokumen legal, ilegal, di media massa, atau bahkan di percakapan-percakapan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Dan beberapa istilah yang paling populer yang menggambarkan penyandang disabilitas ada beberapa nih. Contohnya yang pertama adalah cacat. Kalau kita mendengar kata cacat, apa sih yang terlintas di pikiran kita? Kalau menurut aku sendiri, cacat itu mungkin bisa dikatakan sebagai rusak atau ketika sesuatu itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan bentuknya gitu, sesuai dengan seharusnya seperti itu. Kalau mendengar kata cacat adalah sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan definisi umum yang berlaku saat itu. Misalkan kayak kalau misalkan dia cacat itu ada yang rusak atau misalkan ada yang retak. Nah berarti mungkin definisi umum yang berlaku ketika melihat sesuatu yang rusak itu adalah yang cacat gitu. Cacat misalkan kayak di pakaian, kayak ada noda sedikit, misalkan kayak ada orang jualan gitu online kan dia biasanya disebut defect sale gitu. Ketika mendengar kata cacat bisa dua, bisa secara fisik, bisa secara mental. Kalau fisik mungkin orang-orang akan melihat bahwa ketika orang nggak memiliki anggota tubuh yang nggak lengkap atau nggak sesuai pada manusia umumnya itu cacat. Tapi kalau yang mental itu ada ya, disabilitas mental. Jadi menurutku ketika dia tidak bisa berpikir, berproses secara kognitif, itu disebut dengan cacat mental. Kalau dengar kata cacat sih yang pertama aku mikirnya adalah sesuatu yang tidak berfungsi secara semestinya, apapun itu ya bentuknya, terus ya itu rusak. Istilah cacat ternyata pernah digunakan di dokumen-dokumen legal juga loh. Contohnya di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang ganti rugi buruh yang kecelakaan, dan juga di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Tapi undang-undang ini udah gak berlaku. Dilihat dari definisi menurut KBBI, terdapat beberapa definisi cacat, seperti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu yang kurang baik atau kurang sempurna, lecet atau kerusakan dan noda yang menyebabkan keadaan menjadi rusak dan kurang baik, cela, aib,
tidak atau kurang sempurna. Dari pengertian itu aja sebenarnya kata cacat ini sudah sangat dikonotasikan negatif ya. Kalau kita bicara tentang cacat, pasti yang di pikiran kita itu adalah sesuatu yang tidak ideal atau tidak normal, tidak baik. Dan hal itu juga yang dikritisi dari penggunaan kata cacat untuk menggambarkan teman-teman penyandang disabilitas. Yang kedua adalah tuna. Dilihat dari pengertiannya, tuna dalam bahasa Indonesia itu dapat berarti luka, tidak memiliki, atau kurang memiliki. Istilah ini mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an. Istilah ini mengacu pada kekurangan yang dimiliki oleh seseorang pada fungsi organ di tubuhnya. Dan sebenarnya kata ini digunakan untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat dari penyandang disabilitas. Teman-teman pasti sudah sering mendengar kata ini ya. Ada tuna grahita, tuna netra, tuna wicara, dan lain-lain. Dan istilah ini memang cukup populer ya, dan sampai sekarang pun masyarakat masih menggunakan istilah-istilah ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan teman-teman penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah difabel. Difabel adalah akronim dari kata differently abled people. Istilah ini muncul terhadap reaksi orang-orang yang tidak setuju dengan penggunaan istilah-istilah yang sangat terkesan negatif seperti cacat tadi. Dan difabel di sini mencoba menggambarkan penyandang disabilitas itu bukan mereka yang tidak berkemampuan, tetapi menggambarkan penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan berbeda dengan orang-orang lain. Tapi terdapat juga catatan tentang penggunaan istilah ini, karena penyandang disabilitas itu dianggap bukan memiliki kemampuan berbeda, tetapi lebih kepada kemampuan yang sama dengan orang lain, tapi menggunakan cara yang berbeda. Dan ternyata istilah ini kurang familiar untuk penutur aslinya seperti orang-orang berbahasa Inggris dan juga orang-orang di Indonesia. Selanjutnya adalah penyandang disabilitas. Nah, istilah penyandang disabilitas adalah istilah yang lahir dari diskusi panjang antara pakar, pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga, dan lainnya. Istilah ini akhirnya disepakati bersama setelah mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya seperti istilah ini tidak mengandung konotasi yang negatif, tidak mengandung kekerasan bahasa, atau tidak mengandung kiasan-kiasan. Istilah ini juga selaras dengan istilah internasional atau people with disability, dapat diserap dan dimengerti oleh masyarakat. Dan yang paling penting menurut aku adalah istilah ini memberi inspirasi yang positif. Artinya di situ ketika kita menggunakan bahasa ini, kita tidak menimbulkan rasa iba atau rasa kasihan, sehingga tidak ada stigma yang melekat pada istilah ini. So, dari istilah-istilah yang tadi sudah disebutkan, biasanya teman-teman pakai istilah yang mana? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari penyandang disabilitas? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi ini kita bisa lihat ada ragam disabilitas ya, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Secara lebih spesifik kita akan membahas tentang disabilitas perkembangan atau disabilitas intelektual. Disabilitas perkembangan sebenarnya adalah istilah yang lebih luas ya. Di dalamnya mungkin tercakup disabilitas intelektual ataupun fisik atau keduanya. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikeluarkan oleh American Psychological Association, di mana disabilitas perkembangan adalah suatu kondisi perkembangan yang ditandai oleh adanya gangguan baik fisik maupun kognitif yang terjadi sebelum usia 22 tahun. Dan disabilitas intelektual adalah istilah yang digunakan ketika seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi mental dan keterampilan seperti berkomunikasi, merawat diri sendiri, keterampilan sosial. Dan keterbatasan ini yang menyebabkan anak-anak ini belajar atau berkembang lebih lambat daripada anak-anak pada umumnya. Nah, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perkembangan disabilitas, disabilitas intelektual dapat diartikan sebagai terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Nah, disabilitas ini dapat diakibatkan oleh gangguan kromosom ataupun genetik seperti Down syndrome atau infeksi yang terjadi selama masa kehamilan. Dan disabilitas perkembangan yang paling umum adalah cacat intelektual, Down syndrome, autism, sindrom Tourette, palsi cerebral, sindrom X-rapuh, dan lain-lain.
itu dia video yang bisa aku bagi ke teman-teman pada hari ini. Kita udah bicara tentang istilah-istilah yang berkembang di masyarakat dan juga pengertian atau apa itu disabilitas dan disabilitas perkembangan atau intelektual. Aku berharap ada yang bisa kalian petik pada video ini, dan juga harapannya kita bisa menggunakan istilah yang lebih positif, istilah yang lebih memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas. Sekian video kali ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tentunya masih banyak konten-konten yang akan bicara tentang disabilitas, perkembangan, dan intelektual. Jadi jangan kemana-mana dan ketemu-ketemu lagi ya.